Seberapa pusing kemarin kasus Agus? Gue capek dah, udah makanya muak. Masalah orang mana lagi yang mau diselesaikan? Udah cukup Udah ya? fresh kan? Hah? Udah cukup? Kamu podcast paling fake ya? Gue soalnya tahu nih nama, coba lu jawab ya. Soalnya gue tau kalau dia bohong nih. Oh! Apa? Oh! Ini mau gue makan atau mau dibahas nih? Dari seluruh podcaster di Indonesia, menurut gue ada 2 podcaster yang bisa bahas apa aja. Pertama, Deddy Corbuzier. Kedua, Pras Teguh. Ya, Prasnya pergi. Yes. Kita kedatangan pengganti bapak gua. Ini dia, Bapak Ruden Onsu. Bikin podcast tuh nggak harus teriak-teriak biar dinonton orang. Biasa aja. Nggak usah harus terlalu spektakuler biar orang nonton tuh nggak usah. Mohon maaf, ini boleh kasih pakai celana kan? Ini emang seninya begitu. AC-nya soalnya kesini, kasihan dia dari tadi gini terus. Nah, ini kan patung. Patung ya. Asik. Abis Ngapain? pulang dari Thailand nih ya. Iya, biasa belanja dikit. Habis 100 juta. Flexing kok flexing? Beli barang, nggak flexing kalau Punya saya. skincare, flexing. Wah, udah pas. Masuk ya? Masuk. Sorry ya. Cuma saya jualnya nggak overclaim. Siap. Kan saya bilang isinya blood listrik. Blood listrik isinya? Blood listrik. Nyetrum ya? Nyetrum. Ya gitulah. Enggak, gue mau nanya ya. Sebenarnya ini kan ceritanya podcast. Jadi suaranya masuk ke sini, kemudian dia direkam di situ kan? Ya. Ini fungsinya apa ya? Itu sedia payung sebelum hujan. Oh. Jadi kalau misalkan dari sini nggak masuk, dari sini ada. Oh. Gitu. Bukan ininya nggak berfungsi pakai ini doang ya? Bukan Enggak ya? lah. Ini kan nyabut. Enggak, nyolok ya? nih. Nyabut. Oke, kalau soalnya nggak berfungsi gue taruh di sini aja mendingan dia. Oke. Boleh ya, di Mau situ ngobrol ada apa? backup. Enggak, Iya. kita kan gimana nih abis dari Thailand. Asik. Kenapa? Masalah orang mana lagi yang mau diselesaikan? Apa? Masalah orang mana lagi yang mau diselesaikan? Udah cukup Udah ya? fresh kan? Hah? Udah cukup? Pusing ya? Pusing kenapa emang? Bikin waduh. Muak. Muak ampun. Jadi 1 sampai 100 seberapa pusing kemarin kasus Agus? 300. 400 malah. Apa yang bikin jadi 400? Gue capek dah, udah makanya muak. Gue udah boleh stop lah bicara begitu. Capek. Mungkin pusing, butuh yang seger-seger. Minum kopi. Itu dia. Kopi apa? Gue tawarin kopi, top kopi. Ini ada kopi yang lu harus coba, bikin seger ini. Silakan masuk kopinya. Masuk dong. Itu dia. Orang belum iklan di lo dari gue duluan. Ya, kan Saya kita udah tahu temen. kualitas barang ini. Ih, luar biasa kan? Wih, seksi banget ya. Iya. Mantap. Ini Eksotis. Kakabu. Silakan. Oh, kemarin digambar sama Digambar. Bang Eli. Anjir. Iya, karena pengennya seksi beneran. Dapatnya dia. Siap. Asik. Tos dulu kita. Cobain dulu ya. Belum diminum. Oh, belum ya? Belum ya? Enak banget. Nah, ini dia nih. Top Mochaccino. Kopi double shot dalam saset pertama di Indonesia. Bikin ngobrol makin segar karena espressonya 2 kali lipat. Top Mochaccino. Aromanya strong, double nikmatnya, enaknya double-licious. Enak banget dah. Podcast ada kopinya. Ini podcast ini kayak seneng banget kalau ada Billion ya. Iya. Kalau lu kagak ya? Gue mah santai udah. Oh, iya. Soalnya gue sering banget lihat kosong gitu. Ada waktu itu apa ya, kotak kosong apa, kotak tisu tapi nggak ada. Ini kan sudah ada nih, Iya. Nggak ada apa-apaan. Nggak Orang ada, meja ini milihnya juga bareng gua. Mbak, gue pengen bikin podcast, Mbak. Iya kan, menurut lu gimana kalau gue bikin pakai sofa? Dikirimin gue gambar, gue lihat nggak bagus. Bagus, Mbak, nggak bagus. Kalau lu tuh cocoknya kayak gini nih. Yang sekarang dia bikin nih. Untungnya denger juga. Pergi cari meja, tiba-tiba video call. Mbak, meja ini bagus gak, Mbak? Tapi gue dulu semangat banget. Jadi begini. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu ya. Gue mau nanya sama siapa lagi? Selos ini adalah anak muda yang menurut gue harus kalian petik ya. Petik bijinya ya. Petik mangga ya.
petik biji kehidupannya. Karena dia ini orang yang menurut gue secara energi dia bisa tuangkan energi kehidupan dia dengan baik gitu. Dia bukan orang yang berpuas diri. Padahal konten-konten yang lain udah jalan, tapi dia pengen terus berkembang. Podcast tuh bukan wilayah dia, tapi dia pengen belajar. Salut. Seneng banget gua. Sesuai dengan ini ya. Impact, driven, legacy. Cakep artinya. Artinya pokoknya apapun yang mau dilakukan untuk yang ditinggalkan nanti setelah gue meninggal itu semuanya harus berimpact, harus mengutamakan impact. Jadi impact driven. Panjang ya penjelasannya ya. Jadi maksudnya motivasinya tuh impact, memberikan impact. Iya, memberikan sesuatu. Manfaat ya. Membuat orang yang nonton tergerak dia. Bener. Gitu. Untuk melakukan demonstrasi biasanya. Itu dia. Biasanya yang nonton ngocok. Waduh. Iya. Undian. Iya. Pas undiannya keluar, keluarnya Dustin Tiffany. Oh kurang lucu ya. Kurang lucu. Kita berusaha karena kita padahal main editan ya di sini. Gue tahu ini orang-orang lu udah bayar untuk ketawa, tapi yang tadi bingung mereka. Gitu. Sekarang udah segar berarti ya. Mantap. Ini karena kita kan mau menerima manfaat ya. Yang pusing lu yang nonton ini yang dapat manfaat. Aduh. Dari kasus kemarin. Dari semua kasus-kasus hidup lu yang keras-keras dan berat-berat. So tau lu biasa aja gitu. Kagak gitu juga biasa aja. Tapi hidup lu keras apa enggak? Kerasan lu sama si itu Prancis kemarin. Oh, itu diplesetin. Ya lama. Ibu kota Prancis. Damn son. Gue nonton itu. Iya. Lu marah-marah. Ya emang kalau marah-marah kenapa sih? Iya biasanya marah-marah itu sebenarnya saling sayang. Cuma ada orang ketiga biasanya jadi ribut. Iya dibalikin. Masuk. Ini ya podcaster. Kalau dulu pas lagi sama Bang Pras masih berasa stresnya. Iya. Ya jadi legowo jawabnya pelan-pelan. Ini stresnya udah dibuang di Thailand. Thailand ngapain aja kemarin? Belanja. Oh belanja doang. Masa harus ulang lagi 100 juta. 100 juta emang beli apaan aja sih? Gue beli 200 item yang gue bagi-bagi lah. Tadi kan lu dapet kan? Dapet. Kalian juga nanti abis ini beli sendiri. Iya, gue bagi-bagi dan gue ada pakai untuk keperluan kerja. Karena di sana di Thailand itu ternyata murah-murah dan gue akhirnya paham kenapa banyak orang tuh suka just tip ke Thailand. Nguntungin banget cuy. Jadi kalau beli di Thailand sekian lu bawa pulang ke Indo lu bisa dapat untung luar biasa. Dan barang-barang di Thailand ternyata salah satu acuan fashion di Asia Tenggara. Nomor kayak satu ngobrol sama kamus ya? Oh saya mah pengetahuan saya luas. Oh, kenapa bisa luas? Satu. Horor. Percintaan. Pernikahan. Perselingkuhan. Politik. Perkelahian. Donasi gak kelar. Hampir lupa kalau lupa saya ingetin tuh. Iya semuanya. Tapi masa belum kelar-kelar, kenapa belum kelar? Boleh kita ganti topiknya ya. Apa yang dipelajarin gak ada yang dijawab-jawabnya? Banyak. Kalau dalam kamus gue itu semuanya kan ada. Jadi gue tuh emang apa ya kalau dibilang. Gue tuh suka belajar. Karena gue ngelihat apa yang gue pelajarin itu cocok sama karakter gue. Gue tuh bukan orang yang satu jenis doang. Orangnya banyak jenis. Sama kayak lu gitu kan, lu suka belajar sesuatu yang baru dan suka yang apa ya menantang. Suka yang menantang gitu. Jadi gue tuh emang ya semuanya gue pelajarin termasuk hal-hal yang gak penting. Kayak kemarin gue belanja di Thailand terus gue mulai mikir, wah ternyata kalau bangun bisnis kayak begini oke gitu. Otak gue tuh jalan terus untuk semua hal yang gue kerjakan. Dan makanya gue selalu bilang, nyari uang tuh gak susah. Yang susah adalah membangunkan semangat orang yang emang gak tahu diri. Gue selalu punya istilah begitu. Kenapa gue punya istilah begitu? Karena banyak banget orang-orang itu mereka itu gak pernah melihat dirinya mereka itu sebagai suatu yang berharga. Walaupun selalu bilang gini, ya orang tua saya gak mampu, iya saya orangnya begini. Cari alasan. Kayak mau ngadu nasib gitu kan. Kesannya gak ada orang lain yang gak mampu terus sukses gitu. Terus kemudian iya dia kan suksesnya juga pakai jalan yang salah, pakai privilege. Jadi dia selalu membuat alasan-alasan yang membuat dia tuh gak melangkah-melangkah. Makanya gue bilang orang gak tahu diri. Kenapa dia gak tahu diri? Karena orang-orang kayak begitu tuh dia tidak menghargai Tuhannya. Tuhannya udah kasih dia, apalagi fisiknya lengkap ya. Banyak kan yang gak lengkap. Bener, ya. yang tetap sukses.
tetap bisa lebih baik daripada mereka. Dikasih lengkap, dikasih pemikiran bagus, dikasih nafas, dikasih ini ya mungkin belum dikasih modal lah ya. Iya kan, tapi kan bisa dicari lewat judol. Ini benar-benar jauh-jauh ke sono. Ya, tapi emang satunya. judul menguntungkan. Menguntungkan untuk bandar. Lanjut, ini 10 menit tapi isi semua. Enggak ada isinya sampah ya. Ini supaya arahnya kemana di podcast ya? Iya udah itu lanjutin yang tadi, kurang ajar. Bukan kurang aja, lebih nggak tahu diri. Karena menurut gua, karena mungkin gue pernah muda, gue nganggap anak-anak muda itu harusnya punya keyakinan sama diri mereka sendiri, walaupun mereka itu berada di start yang minus. Akan lebih keren lagi ketika lu minus, tapi lu bisa punya keyakinan sama diri lu sendiri, istilahnya tahu diri untuk merangkak ke atas. Karena kalau lu minus aja bisa, masa yang plus goblok kan gitu ibaratnya. Jadi lu harus melihat diri lu sendiri dari takaran perspektif apa. Kalau lu melihat diri lu dari sisi yang jelek, negatif, ya memang akhirnya lu akan berjalan di jalan itu. Tapi kalau lu lihat diri lu, oke, memang gue gak punya apa-apa, tapi gue punya semangat nih. Waktu lu mau nikahin Naput kan dulu lu bermasalah kan sama bapaknya kan? Iya. Tapi kan lu bisa yakinin bapaknya bahwa lu punya semangat dan keinginan kan? Dan itu yang dilihat akhirnya sama bapaknya. Setelah 3 tahun. Ah itu dia pengalaman sendiri. Jadi laki-laki itu harus seperti itu. Jangan kita minder dulu dengan kekurangan kita. Tapi kita yakini walaupun itu hanya setitik saja. Dan yang namanya penerimaan itu gak ada yang instan dan gak ada yang mudah. Jadi semua proses penerimaan itu gak bisa dipaksakan, kecepatannya, pace-nya sama orang lain sama. Karena ya penerimaan itu beda-beda prosesnya. Gitu. Iya, 3 kali dia mengulangi kata penerimaan. Itu berarti dia bingung sebenarnya merangkai katanya ya. Iya. Lapar kali gue ya? Iya. Pesan Lapar nih. Mie cap ayam kukus. Asik. Siap. Silakan. Mie punya siapa itu? Mie saya. Asik. Laku ya? Baik saya langsung. Oke lah. Baru 1 cabang ya? Baru 1 cabangnya. Dengar-dengar mau bikin 300 cabang rencananya. 300 cabang. Kemarin bilang gue 300 cabang. Ya ada kemarin tuh. Jadi kita kan namanya mau bikin cabang kita banyak evaluasi. Jadi gimana? motonya evaluasi baru eksekusi. Gimana mau bikin 300 cabang mie ayamnya? Petinjunya aja mau diambil kemarin. Aduh. Ya saya dengar. Sama Thailand katanya mau diambil sama Thailand. Sama Thailand. Jangan kemana-mana sama Thailand katanya. Iya, mau Siapa tanding orang di sana. Hoax ya. Iya, podcast siapa sih? Makan dulu. Belum ada. Bentar ya kita tunggu ya, Bibi lagi masak. Tolonglah agak berbobot obrolannya dong. Dan tadi udah berbobot, berat banget. Gak biasa-biasanya kita 13 menit udah ada isinya. Biasanya isinya di terakhir. Aduh. Lanjut. sih, Denny Sumargo. Ya, dia salah satu orang yang paling aneh menurut gue. Karena apa? Dia baru bikin bisnis namanya Rudal. Habis itu mau bikin parfum namanya Sakne. Sakne bro. Iya, otak lu isinya apa ya? Ya itulah selangkangan. Lu bayangkan ya selangkangan ini bisa menghasilkan duit ya. Iya. Gue mikir waktu itu. Ini kenapa gue pakai celana dalam kok lembab mulu ya? Maksudnya kan celana dalam tuh kan harusnya dia bisa protek kelembapan di daerah feminim kita ya. Terus gue Kita bilang, feminim memang. iya gue garuk-garuk mulu ya kan. Jamuran. Paling enak tuh apalagi ya pas lu udah seharian pergi kan masuk kamar mandi gitu nggak ada yang lihat buka celana gitu kayaknya. Bener gak? Habis itu gini. Nengok dulu, padahal sendirian di kamar Pas, mandi. pas. Tapi tetep aja nengok. Padahal gak ada siapa-siapa gitu ya. Itu demen banget tuh kan. Nah gue mikir dari situ gimana ya biar daerah itu tetap enak bikin celana dalam sendiri apa gitu ya. Akhirnya pas karena gue sekarang udah kaya raya. Amin, omongan doa kan ya. Iya. Terus gue mikir, bisa gak ya dengan kekayaan gue ini gue menciptakan produk sendiri gitu ya. Akhirnya terciptalah produk Rudal ini tapi lewat waktu yang cukup lama, setahun. Cari bahan, kan gue anaknya agak perfeksionis. Gak mau nih gini, desainnya gak mau gini. Jadi lama tuh sekitar hampir setahun akhirnya ke approve. Nah abis itu mau launching. Cuma gue sibuk. Jadi dia udah jualan sendiri sebelum launching. Dan ternyata sudah laku. Belum launching udah laku ya? Bisa gitu ya? 200
Laku 2. 200 juta maksudnya. Oh 200 juta. 200 juta. Banyak lu 200 juta. Banyak, ternyata mereka baru tahu manfaat rudal. Apa tuh? Cowok masa gak punya rudal. Masuk tagline. Dilindungi dia. Oh. Jadi kalau pakai rudal itu, ada yang niupin di dalam. Serem dong. Iya. Gitu. Jadi dia tetap dingin, kelembapan pH-nya tuh pas dia. Tapi kadang-kadang jadi pria minimal itu, pas lu garuk dakinya dikit gak item-item kuku kedengeran lu. Enak dia mantep kalau gitu. lu sampai hitam-hitam biasanya. Kalau udah 2 hari ya, 2 hari ya deh. Tapi biasanya laki-laki tuh nggak cuman suka ditiup. Apa lagi? Suka diisep. Apa ya? Mie-nya abis ini belum nyampe-nyampe. Iya, ubun-ubunnya ya. Emang ubun-ubun kalau diisep rasanya apa ya? Aduh, mau coba? Aduh. Gila, tapi bisnis lu banyak banget ya, Bay? Enggak, jadi bisnis semuanya Ci Olive kan. Kan lu tahu sendiri, sosok nanya lu ah. Ci Olive semua kan yang megang. Ini podcast ini. Jadi yang megang semua bisnis Cici. Iya. Dulu gue pernah ngomong sebelum nikah, yang aku melihat kayaknya ada arah ke sini, di mana aku mungkin mau dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang mungkin punya exposure. Tapi aku pikir kalau misalnya exposure itu kan datang dan pergi, dan aku juga nggak pengen menjadi orang yang terikat dengan hal itu. Karena gila-gila puji dan segala macam itu kan udah gue kejar pas muda kan. Jadi pas saat itu gue sama Olive tuh usia gue udah 39 lah pas kita mau melangkah nikah. Yeah. Jadi gue bilang, bisa nggak nanti kamu bangun usaha, nanti aku arahkan, kamu yang manage karena aku nggak bisa manage. Ternyata jalan. Apa Cici itu di manage dengan baik, makanya pentingnya memilih pasangan itu di situ. Oke deh, kalau pasangan itu nggak harus juga dia bisa bisnis atau bisa ngebangun bisnis atau bisa memanage bisnis, tapi paling nggak dia itu bisa nge-support lo. Nah, Ci Olive itu bisa nge-support gue, makanya bisnis itu lahir dan termanage juga karena kehadiran dia. Makanya gue bilang, pokoknya intinya gini ya, semua bisnis yang kamu bangun ini adalah jeripayamu, walaupun memang aku yang mengawalinya. Dan kalau pada saat aku pergi nanti paling enggak kamu bisa melihat semua yang saya lakukan ini ya untuk kamu, anak-anak dan keluarga. Jadi titip baik-baik karena saya merasa bahwa peran hidup gue tuh udah sampai di titik dimana gue harus mencari kemanfaatan diri gue dan rasa syukur gue. Bagaimana gue melihat Tuhan begitu baik sama hidup gue, jadi gue harus mengembalikan kebaikan itu dan tidak fokus lagi dengan kebutuhan gue terlalu banyak gitu. Maksudnya dulu kan gue udah ngejar kebutuhan seperti seks. Jadi gue dulu kan gila seks ya. Jadi, gila seks. Tidak sampai hyper. Baru ke sehari sekali 2 kali lah gitu. Buset, orang sehari sekali Bukan, aja udah dahsyat. sorry, tidak main begituan kita. Oh gitu. Iya, Jadi dulu kan gue kan udah mengejar dunia-dunia begitu ya. Makanya gue tuh udah ngerasa kayak begitu gue ada di fase berubah itu, dimana ada ceritanya lah, gue udah cerita. Gue ngerasa kayaknya kok gue udah gak ngerasa validasi itu sebanyak itu ya. Ada tetap ya. Cuma maksudnya gue arahnya kemana ya? Kok gue gak ngerasa gue kepengen banyak hal lagi gitu. Bahkan ya lu bayangin loh sih, gue punya uang yang jauh lebih banyak dibandingkan pas dulu. Tapi kok gue gak kepengen beli barang mahal ya. Gue ngerasa barang mahal itu tidak merepresentasikan diri gue. Dan kalau gue beli mau gue apain? Apakah mau gue flexingkan untuk cari untung? Atau hanya untuk membangun image? Dan itu gak di gue. Akhirnya gue mentok di situ. Dan banyak hal-hal lain yang gue pikirkan yang berujung kepada akhirnya nyambung dengan pembicaraan tadi. Kayaknya gue fokus aja deh untuk jadi apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup gue. Gue jangan terlalu fokus lagi, terlalu banyak mikirin tentang apa-apa pencapaian yang ingin dicapai manusia di dunia. Karena semua itu buat gue akhirnya jadi bonus doang sih. Karena kalau Tuhan sudah merancang lu dan memberikan lu mahkota dan tahta, itu nggak akan lari dari tangan lu. Tapi pertanyaannya ketika lu duduk di singgir sana itu dan mahkota itu dipakaikan, lu menjadi pribadi yang seperti apa? Apa kalau Firaun atau lu adalah orang yang dikehendaki Tuhan? Keren banget. Deh, gue balik ya. Thank you. Baru 20 menit. Yang masuk silakan. Micap ayam kungfu. Wih. Ini makannya harus begini nih. Gue lapar banget ini gue. Begini makannya. Ekstra protein ini. Aduh ya Tuhan, akhirnya makan. Gue udah sampai gemeteran. Gue ngomong udah sampai diulang-ulang Der. Hah? Siapa yang dulu? Kan dia podcast. Iya. Aduh. Kalau nggak ngomong nggak. Oh Gue tempeleng kodam lu. Thank you ya bro.
Ini dia mie ayam cap kungfu yang Mie sangat cap ayam kungfu. yang sangat belum viral itu ya. Viralnya pas opening doang. Habis itu gue gak pernah lihat lagi dia viral. Masih mending burger Bangor gua. Wih. Aduh, sorry ya. Sendawa ya. Padahal tadi udah keren-keren. Apakah lu akan menjadi Firaun atau orang yang bijaksana? Yoi. Sekarang jatuhin bisnis orang. Coba. Masih enak, Cuk. Ya iyalah. Ini bikin sendiri di atas. Iya. Emang ada chefnya? Bibi yang masak. Hah? Bisa maksudnya bagaimana caranya? Frozen. Jadi dulu kalau lu pernah ke PWK, berarti pernah dimasakin Yanti kan? Heeh. Yanti itu masuk Pindah. ke perguruan Bibi. Oh, jadi Yanto. Enggak, Bibi itu namanya Biem. Oh, ada di sini. Iya. Jadi dia punya padepokan Boga, Bibi Indonesia. Jadi Bodo amat ya. PBBI. BBBI ya. PBBI ya. Silakan dinikmatin. Maaf ya, saya lebih fokus ke mie-nya. Masih enak. Gue kalau mau ke meja berarti approve. Jadi waktu itu gue pernah makan waktu dia launching pertama. Menurut gue lebih enak sekarang ya. Kok bisa ya? Lebih enak sekarang loh. Berarti kan improve. Mungkin karena itu waktu itu masih opening ya. Karena yang masak Bibi. Lebih medok kali ya. Tapi enggak, gue mau nanya. Menurut lu lebih enak mana? Lebih enak ini kan? Iya. Jadi buat semua pelanggan mie ayam cap kungfu, kalau kalian ingin mendapatkan yang enak, kalian ke rukonya Celos. Itu lagi. Lu nggak usah ke Kemang sono. Di sono dia cuma 8 nilainya, sini 9. Nih makan dulu. Gue bener lapar banget ini, buset dah. Iya tadi gue ngomong udah diulang-ulang. Tadi gue ditodong kamera ngomongnya Ucus jadi urus. Udah gak jelas anjir. Lebih enak beneran daripada orang ngomong aja. Iya, Uma juga bilang gitu. Ya? Karena dibikinnya Mungkin ya. kemarin kan chaos aja. Chaos ya. Dan mie ayam cap kungfu ini dia ini apa nggak pelit banget. Dia punya topping-topping daging-daging banyak banget, buset deh. Emang lu cincai orangnya. Harganya juga murah, katanya 5.000 ya. Buruan dapatkan mie ayam cap kungfu 5.000 rupiah saja. Guys, enak itu. Lu kalau di komen podcast lu orang bilang nonton podcast lu sambil makan gak? Enggak. Ya, orang nonton sembari makan iya. Iya ya. Gue jarang. Gue kalau podcast nggak sempet makan cuy. Soalnya gue pada saat podcast tuh biasanya gue selalu nyimak orang ngomong kan. Jadi kalau pada saat makan. Pada saat makan. Gue ngerasa agak keganggu. Dan apalagi orang lagi cerita. Kan podcast gue tuh kadang-kadang berat juga kan. Kadang-kadang ringan lah. Tapi campur. Nah kadang-kadang kalau lagi berat-berat lagi makan gitu kan ceritanya nggak enak. Masa Ariel Tatum kemarin gue undang lagi begini. Iya aku tuh lagi gini kan nggak enak. Tapi lu kalau gitu nggak sopan lah sama Ariel Tatum. Iya nggak enak. Bukan Ariel Tatumnya lagi ngomong gitu kan hilang semuanya Wak. Coba deh lu undang Ariel Tatum ke sini. Mana? Sebelum lu nikah Wak lu lihat dulu Ariel Tatum kayak mana. Biar lu tuh kuat. Gue tahu Ariel Tatum Ah. dari zaman dia iklan hand body. Oh lu kenal? Tahu. Oh tahu doang. Gue pikir lu kenal. Ngefans. Oh ngapain ya? Wah gila. Cerdas banget tuh cewek. Cerdas. Gue kalau belum nikah mah. Ada gue. Ada kesempatan gue masuk gitu. Iya. Kemana? Ke rumahnya. Kemana ke? Ngapain? Enggak. Ya ngapain aja udah gede. Tetep ya. Enggak. Emang nggak mau Maksudnya, disapu. Silakan dah. Enggak perlu disapu. Maksudnya gue menggambarkan betapa bentuk kekaguman gue sama Ariel Tatum. Karena gue tuh baru kenal pas podcast. Terus gue pas ngobrol. Kan kita tahu image-nya doang kan. Atau framing-framing yang kita dapat gitu. Tapi pas lihat, wow ini orang betul-betul orang yang concern banget dengan dirinya. Dan dia concern dengan
sekelilingnya. Menurut tahu. gue orang kayak begini awareness dia terhadap kehidupan itu tinggi. Dan orang-orang kayak begini orang yang tahu diri. Dia punya mental health loh dulu. Dia di sini tuh ada semikolon. Semikolon. Itu kan semikolon titik dan koma itu berangkat dari tahun sekian gara-gara seorang penulis yang menginspirasi orang-orang yang punya mental health untuk bisa bertahan dalam hidupnya, jangan menyerahkan. Titik itu kan menyerah. Tapi koma itu artinya masih ada kelanjutannya. Dan tato itu kan sebenarnya digambarkan untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang punya masalah mental itu bahwa lu yang menulis cerita hidup lu, bukan sekitar lu. Kenapa lu? Nyetrum ya. Iya. Tolong. Lagi ngomong apa dia kesetrum ya? Aduh sakit. Gitu. Mana-mana ya obrolan ini ya. Iya kan bilang gak ada konsepnya begitu. Luar biasa podcast yang sangat-sangat Ada isinya. tidak ada isinya ya. Enggak, tapi dari seluruh podcaster di Indonesia, menurut gua ada 2 podcaster yang bisa bahas apa aja. Lempar apa barusan? Boleh bos apa ya? Yang pertama Deddy Corbuzier, yang kedua Pras Teguh. Anda siapa? Saya PWK yang ditinggalkan oleh Pras Teguh. Oleh Pras Teguh. Enggak, jadi PWK gua dan kasih tahu nih ya, PWK dan Pras Teguh itu habis kontrak. Padahal lagi bagus-bagusnya PWK itu loh. Gue inget banget abis ngundang gue 7 juta. Ngundang Selos 7 juta viewer. Oh pokoknya beberapa orang yang diundang juta-juta. Udah ngalahin podcastnya Deddy juga sama gue. Buset. Gue bilang ya Prasnya pergi. Yes. Tapi emang lu kalau dalam podcast ada kompetitifnya gitu ya? Ya kalau dilihat dari sisi kompetisi ya pasti kita akan merasa yes gitu. Tapi kalau dilihat dari bentuk kepedulian gue ngerasa menyayangkan. Karena PWK itu bersama Pras tuh sebenarnya udah hidup banget gitu. Cuman ada cerita di balik itu semua yang gue gak mau bahas ya. Itu bukan ranah gue yang menurut gue sangat disayangkan aja. Gue lu tahu tapi di baliknya. Oh gue tempel lagi udah bukan tahu itu. Gue sampai ngomong sama Pras waktu itu Pras Teguh. Oh jadi gue gosipin Pras Teguh. Jadi gue Pras Teguh. Iya gue ngomong, gue bilang Pras kalau bisa sebenarnya mah jangan apa? Pindah dari tempat itu karena menurut gue lu udah punya identity yang kuat di sana. Karena apa ya? Gue berharap Pras Teguh itu one day dia tidak hidup di bawah bayang-bayang siapapun untuk karyanya dia. Walaupun sekarang kan on proses ya, tapi dia punya kayak satu identitas sendiri yang memang dia banget gitu aja. PWK. Dan it works gitu loh, ya kayak di PWK gitu. Nah, harapan gue karena menurut gue Pras Teguh itu salah satu orang yang bisa dijadikan contoh untuk banyak anak-anak muda yang ingin berkembang di dunia podcaster atau talk show, di mana dia bisa banget ngebangun obrolan dan cerita dengan tidak perlu untuk berusaha jadi orang lain dan membuat orang lain nyaman, tapi dia bisa bikin itu sendiri terjadi karena memang pembawaan dari jiwanya dia Menyenangkan. Ini apa ya? Itu. Maaf, agak tinggi tadi temanya ya. Jiwa, tapi ini kan jiwa. Lebih ke situ ya. Diamblesin sekalian. Udah di sini gue sapu, diamblesin juga aja sekalian. Gitu. Asik, top kopi dulu. Belum ya. Dari tadi kita ngomongin podcast. Iya. Ya kan? Tolong yang agak ada isinya dong. Kunci sebuah podcast itu memuaskan bagi Denny Sumargo. Kuncinya? Iya, yang seorang Denny Sumargo bikin. Kalau pada saat gue podcast kayak gini, setelah itu setelah selesai gue ngerasa di dalam jiwa gue, I'm grateful, gue happy karena gue ngelihat narasumber gue bisa mengeluarkan unek-uneknya, dia tidak merasa takut, dia tidak merasa tidak confidence, dia pokoknya feel positif dan dia pulang dengan lega, mungkin bisa mengeluarkan semuanya. Wah itu menurut gue podcast yang bagus banget gitu. Karena setiap podcast itu adalah tempat orang bercerita dan kerja kita sebagai orang yang membantu kan. Seperti apa yang lu lakukan. Lu tuh selalu bersikap pasif dan aktif. Pasif itu artinya ketika orang cerita ya lu lebih pasif aja lu dengerin. Aktif itu adalah coba membuat dia bercerita kan. Nah itu hal-hal yang sulit dilakukan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh akan terbagi fokus kita tuh dengan
videonya ditonton atau enggak ya, obrolannya asik atau enggak ya, gue nge-hostnya oke apa enggak ya, narasumber gue dia happy atau enggak ya. Podcaster mikir gitu mestinya. Rata-rata pasti orang-orang yang nge-host atau nge-podcast itu pasti awal-awal ya yang pasti dia kepikiran gitu. Lu kepikiran gak waktu awal-awal? Gue makanya dari tadi pas lagi lu udah ngomong gue berlaku pasif dan aktif, gue pengen melontarkan pertanyaan. Oh iya silakan. Emang gue begitu ya? Gue lebih gak mikir sih. Iya, tapi kan itu hal yang sebenarnya harus dilakukan. Cuma kadang-kadang ada yang sudah dengan intuisi, ada yang kadang-kadang masih pakai mindset kan. Karena kan dia beracu kepada prompter yang ada di sini seperti gitu kan. Dia kadang-kadang lihat. Nah, prompter-prompter kayak gini kadang-kadang bikin pusing. Bisa bikin pusing si host. Kadang-kadang bisa bantu. Jadi ya disesuaikan sama si hostnya juga. Kalau misalnya ternyata ini malah bikin si hostnya pusing, maka ini tidak efektif. Lu gak pakai prompter kan? Gue gak pakai prompter gue. Iya. Tapi kadang-kadang anak buah gue mengingatkan lewat langsung gitu ngomong. Bang, oh iya jadi obrolannya itu hidup aja seperti gitu. Tapi ada orang yang dia butuh prompter. Iya. Karena kalau tidak ada prompter, wah parah banget dia gitu. Jadi kayak begitu aja. Tapi lu udah keliling podcast banyak banget berarti ya? Iya banyak. Dari podcast besar sampai podcast kecil seperti ini kan. Ngomongin podcast besar dan kecil, kita bikin top 3 podcast Indonesia. Oke. Versi Denny Sumargo dulu. Nomor 3. Ya boleh dari Kan bawah. top 3 ya kan? Iya dari bawah sampai atas. Yang menurut gua Top oke. 5 deh, top 5 deh. Oh top 5. Iya. Top 5. Pengen banget dia dimasukin di list tuh. top 5. Tadi dia mikir 3 kayaknya gua gak masuk di list ya. Enggak, biar panjang. Yang sekarang apa Yang sekarang. Sekarang ya, Ya. kita hitung dari sekarang ya. Podcast berikut talk show ya. Ya. Talk show juga termasuk Ya. lah ya. Nomor 5 ya. Nomor 5. Berat nih. Tapi yang udah nggak ada gimana? Yang udah nggak ada. Ya udah enggak apa-apa kalau Nggak apa-apa ya? kalau susah top 5 boleh yang udah Oke, ada. nomor 5 ya. Nomor 5 gue nggak tahu siapa. Nomor 4 podcast Selos. Impact Driven Legacy nomor 4. Oke, nomor 5 nanti Boleh, dulu. tepuk tangan. Nomor 3 itu podcast curhat Bang. Nomor 3. Nomor 3. Merendah sekali. Nggak lebih rendah dari lu kok. Itu. Iya kan? Kalau 4. Nomor 2 itu PWK Prasteguh. Nomor 2. Nomor 2 harusnya. Nomor 1. Nomor 1 podcast Close the Door. Jadi co-share. Jadi PWK udah nggak ada, saya naik nomor 2. Iya kan? Lu jadi nomor 3. Hidup PWK. Hidup. Ini obrolan apa sih ya Allah? Maaf ya untuk ownernya PWK ya. Jangan Enggak. tersinggung ya, jangan tersinggung. Ini masih mau dimakan nggak? Boleh. Nah, ini Boleh, tolong boleh. dipinggirin dulu. Oh iya jatuh. Biasanya Udah kelar. oh udah kelar. Heeh. Demi meraih leaderboard podcast Indonesia. Iya. Nah, jadi ideal podcast ini punya gimmick-gimmick. Apa itu? Ini gimmicknya baru custom. Custom. Iya. Nama segmennya adalah dijawab salah nggak dijawab salah juga. Nah, Segmennya. jadi peraturannya gini. Coba mana? Keluarin dulu ayamnya. Wush, gila. Cakatan kan? Keren kan? Apa lagi nih? Wah ini yang makan pedas-pedas gitu ya? Iya. Yang dulu sering lu bikin konten-konten. Iya, kita revive. Jadi di sini ada 6 pertanyaan. Ini apa dulu? Ini belum diapa-apain kayaknya. Apa udah diapa-apain? Chicken wing kan? Udah. Ya ini chicken wing pedas pokoknya. Banget. Iya, chicken wing icis level 5 ditambah lagi bon cabe level 50. Wah pokoknya pedas banget. Pokoknya pedas banget. Di sini ada 6 pertanyaan. 3 belangsa, 3 aman. Oke. Nanti kalau nggak mau dijawab makan. Oke. Kita ini sampai habis. Oke. Siap Kalau ya? nggak mau dijawab baru makan kan? Iya. Kalau dijawab ya nggak makan. Dan semua pertanyaannya harus dibaca kenceng-kenceng. Oke. Oke? Gua doang nih. Yang Sama bermain. saya. Oh lu juga ya? Sama saya. Siapa dulu? Yang tua duluan. Nggak lihat potongan gue lu. Jee. Cepat. Oh cep Mek. Ush, panjang tuh.
Tamu yang paling ngebet viral, minta diundang, dan akhirnya diundang karena cukup menguntungkan. Iya, ada nggak? Nggak ada. Pedes banget nih. Tunggu tuh, tamu yang paling ngebet viral. Enggak, ada nggak tamu yang menurut lu paling ngebet viral? Minta diundang. Tapi Dan akhirnya lu undang juga karena cukup boleh nih menguntungkan. gitu. Boleh nih gitu. Nggak ada. Ada sih waktu itu dia pengen viral, tapi kita nggak undang, walaupun menguntungkan. Nah, jadi kan nggak sesuai dong. Oh. Ya jadi nggak ada. Iya. Pertanyaan macam apa nih? Dimakan ya. Aduh, gue yang deg-degan. Oke, baca yang kencang-kencang. Apa hal yang paling kau syukuri dari pasanganmu? Beneran? Sini. Apa hal yang paling kau syukuri dari pasanganmu? Wah, Selos kan mau nikah nih. Kemarin Asik. udah tunangan. 10 Mei. Yang nonton di TikTok sampai puluhan juta juga. Nggak penting loh itu. Maksudnya yang senang mereka berdua, yang lain jadi ikutan senang ya. Itu Puluhan dia. juta orang. Puji Tuhan. Coba kau jawab. Hal yang paling kamu syukuri dari pasanganmu. 3 hal ya. Iya, yang Tiga hal. Yang pertama, Natasha Putri itu adalah orang yang bisa melengkapi saya. Jadi kurang spesifik. Melengkapi apa ini? ya jadi ketika saya marah dia bisa jadi airnya. Oh, oke. Ketika saya sedih dia bisa menjadi apanya ya? Penghiburnya. Iya, penghiburnya. Oh, dia wanita penghibur maksudnya. Iya, jadi Wah, dia iya, wanita. hati-hati kamu salah berbicara loh itu. Nah, dia wanita penghibur khusus saya. Salah. Wanita yang menghibur itu lebih tepatnya ya. Jangan. Jangan. Itu ya. gua bener pun Iya. Tetap bisa salah, air. iya. Ya. Lanjut. Terus dia adalah wanita yang mau berkomitmen bersama saya untuk bisa jadi di satu titik kita kita akan develop bareng-bareng walaupun kita sebagai manusia ada cocok dan tidak cocoknya karena kita mau ngabisin hidup bareng-bareng sampai akhir. Jadi mulai sekarang kita nge-tune in bareng-bareng gitu. Oh, iya intinya matching. Iya, biar matching. Iya, gitu. panjang banget penjelasannya ya. Iya, Tinggal jadi bilang aja nggak ada matching pasangan gitu. yang sebenarnya nggak cocok gitu. Iya. Cuman tinggal mau berkomitmen untuk mencocokkan bersama-sama nggak gitu. Nah, padahal gue ngarep jawaban yang lebih romantis gitu biar dipotong TikTok. Kurang lagi. Udahlah gue lanjut deh. Yang ambil pertanyaan lo. Baru satu padahal. Sebutkan. Yang baca lu lah biar iya. enak kan. Yang ngambil gue yang baca lu. Sebutkan 3 hal yang membuat podcastmu lebih baik dari podcast orang di depanmu. Oh lu. Yang baru bikin podcast berapa biji itu? Iya, itu udah 1. Iya kan, itu udah 1 bro. Yang kedua, iya elah, ini oke lah, peringkat 4 di bawah gue. Iya. Tapi tenang masih ada Dedi di atas ya. Terus, Fis. Hah? Fis. Masih lebih tinggi. Iya, jauh Mungkin sih. tapi bisa aja nanti lu salib gua. Bisa. Jangan berkecil hati ya. Enggak. Iya. Jadi dunia itu berputar loh. Walaupun gua mungkin lebih bagus 3 hal itu. Sebenarnya enggak 3, ada 30 hal. Bener, hari ini gue dilahapin banget nih bener. Iya. Cuman menurut gua Selos itu punya potensi banget. Bahkan bisa mengalahkan gua, Dedi bisa. Tapi 300 tahun lagi. ambil. Ini Udah gue jawab ayam ya. nggak laku ya ayam ya. Apa ini? Sini gue yang baca, lo yang ambil. Pertanyaannya kan buat lo. Ailong bongkong. Bumbing. Gue pikir bahasa Thailand. Gue baca jadi bingung ya. Iya. Ini nih. Tamu paling guk-guk. Oh iya kan? Gak apa-apa, baca aja di sini boleh. Tamu paling anjing. Gak jelas bang. Bingung ngobrolnya. Maksudnya tamu yang paling gak jelas banget gitu loh ngobrolnya. Ada emang? Kayak gue inget deh dia ngobrol sama gue itu siapa ya? Dimakan dong. Pedes banget gak? Wah gila. Bener.
Turun berok lu ntar lu. Kemarin temen gue makan pedas-pedas gini bijinya gede banget cuy. Apa hubungannya? Bisa kena ke daerah ini. Apa kelamin cuy. Lu cek di jurnal. Jadi kalau makan pedas-pedas bisa mempengaruhi biji itu lu. Lu jangan kebanyakan makan mie itu. Lu lihat Amboy Kun sekarang. Bijinya kenapa? Enggak kenapa-napa, maksudnya gue lihat aja dia baik-baik aja maksudnya. Walaupun bisa mempengaruhi ke biji gua, tapi tenang, ada rudal. Asik, keadalah yang bisa melindungi semua biji. Dapat tagline lagi ya. Udah semangat ya? Yoi, lanjut. Bohong lu, pura-pura lu. Sumpah. Minum itu. Top coffee. Top mochaccino, double shot. Asik. Top mochaccino double shot. Double nikmatnya, double-licious. Asik. 2 kali bilin tuh. Kok tahu harganya? Gue. Tunggu, gue ya? Iya. Gue kan? Iya. Dia tadi ada ya? Gue ya? Ih, pedes banget Ini serem nih kalau yang kecil-kecil. Lu yang baca. Coba saya dong. Ih, Sini. pedes banget Beneran. Gak mau lah. Tadi dilihat orang, dipikir kita. Pertanyaannya buat dua-duanya. Oke. Kasih tahu hal yang disyukuri ketika mengenal satu sama lain. Oh, kita. Romantis sekali ya? Romantis sekali ya. Hal yang disyukuri ketika kita mengenal satu sama lain. Ya, lu dulu, Mbak. Belum nemu ya. Gue merasa selos itu pada saat gue ketemu orang yang memiliki energi yang cocok sama gue. Sehingga membuat gue itu menjadi punya manfaat, punya nilai. Terus dia juga melihat gue itu sebagai orang yang mau dia dengerin. Jadi gue merasa diri gue jadi beruntung tuh karena ada orang yang mau dengerin gue. Nah POV gue tuh begitu tuh. Jadi gue bersyukur ada manusia yang menyombongkan IQ-nya di depan gue. Dia bilang IQ-nya kan jenius. Enggak, lu waktu itu interview. Boleh saya selesaikan gak omongan saya ya? IQ-nya 147 ya? 144. Oh udah turun sekarang ya? Terakhir 47, turun 3 ya? Gila, ngebayang gue Iya, pedas banget ya? Pedas banget gila. Iya, jadi waktu itu 144. Terus gue bilang emang kalau 144 pinter. Wah jenius, pas gue cek emang iya sih. Terus gue bilang ini anak memang gue lihat anak ini potensinya tinggi. Cuma kok kayak gak ada arah ya gue bilang ya. Nah pas ngobrol-ngobrol ternyata dia banyak nerima insight dan mencerna omongan gue tuh dia menjadikan itu sesuatu kan. Wah gue bilang keren banget nih anak ya. Dia bisa mengambil omongan terus kemudian dia ciptakan sesuatu dari omongan itu. Menurut gue anak kayak begini nih pasti hodamnya knalpot racing nih. Iya, gas dulu aja. Habis itu kena masalah sama kepolisian biasanya kan. Waktu Bion kan kena ya masalah ya. Bion 1 ya. Oh. Gitu. Jadi itulah poinnya ya, kalian bisa cerna sendiri lah. Gitu. Kalau dari gue pribadi ya gue seneng lah. Maksudnya ada orang yang mau, kan berat ya kayak mau. Jadi waktu itu gue pernah berdoa. Dari situ muncullah nama Denny Sumargo gitu. Jadi gue doa minta mentor lah. Karena waktu itu gue sempet hilang arah. Cerita dia yang ini nih gue aneh banget disumpah nih. Masa ada begitu berdoa terus tiba-tiba muncul? Lu pikir gue jin? Nah pas lagi berdoa minta mentor, paginya gue cerita dulu sama produser gue nih. Emang iya? Iya. Lu saksi berarti? Iya saksi, gue cerita abis itu. Gue masih gak percaya cerita yang ini soalnya. Malamnya. Dia cerita di Daniel Mananta kan juga. Iya dia cerita nih. Iya terus gue cerita paginya terus bilang, "Wih bersyukur dong udah doa beneran dapet." Karena doa puasa waktu itu kan. Abis itu udah malamnya jam 11 malam ada orang nelfon gua. Siapa? Namanya Denny Sumargo. Siapa dia tuh? Kok dia bisa tiba-tiba nelfon? Terus pas nelfon terus gue tanya. Gue kan kaget kan kayak, "Ih ngapain lu bang Gue yang nelfon juga kaget. Ngapain gue nelfon lu ya?" Video call lagi. Video call. Video Iya. call. Terus botak gitu terus bilang. Terus lu ngapain nelfon gue video call lagi gitu. Iya. Terus
Terus itu lu jawabnya gini, iya gue dapet wangsit barusan, gue dapet bisikan bilang gue disuruh telepon lu, gue telepon lah gitu. Habis itu kita ngobrol terus ngobrolin ayat. Denny Caknan itu. Oh iya ya? Iya, habis itu kita pokoknya jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu teleponan. Lu saksi ya? Di sana tuh pokoknya dia nyari apa dan segala macam, galau. Terus Malamnya, besoknya gue bilang lagi, gue semalam ditelepon. Lu saksi beneran? Lu bisa Beneran. hadir gak di pengadilan nanti kasus gugatan? Ada gugatan. Gak bisa ya? Iya, terus semakin bergulir, gue berdoa juga kan. Semoga beneran, terus ternyata hubungannya makin lama makin hangat. Terus Jangan ke arah itu ya, kayaknya agak terlalu intim ya. Gak perlu kan hangat. keluarga juga hangat, Nggak, bukan romantis. Bahasa Kristen lu diminggirin dikit, itu hanya sesama Kristen yang mengerti. Karena kalau hangat itu di Kristen kesannya positif ya. Kalau di tempat lain mungkin belum tentu ya. Ya soalnya laki sama laki ya. Enggak, karena kan gue lebih pendek dari lu. Jadi kalau lu napas berasa tuh. Iya. Hangatnya. Iya. Terus akhirnya bergulir, gue juga bingung, gue manggil dia baba, dan gue menurut gue ya gue benar-benar dibapain lah, maksudnya dari segi pengalaman hidup, secara keagamaan, maksudnya secara pengalaman hidup kan banyak orang yang mungkin pengalaman hidupnya lebih tapi penyelesaiannya tuh aneh-aneh, ya entah mabuk, narkoba, seks bebas. Nah waktu itu gue pertama kali pas lagi itu, dan jawabannya benar, dua-duanya menaungi gue, membapai gue dalam ajaran Kristus gitu. Gue gak ngelakuin itu sih sebenarnya. Lu aja lu ngambilnya begitu. Gue kagak ya. Enggak ada gue begitu. Gitu. Jadi Gue tuh ngomong ke dia tuh sebenarnya lebih ke berasa keren aja gitu didengerin gitu kan. paling pertama yang dibilang gue adalah yang filosofi yang soal naik gunung, yang dia tuh ada di podcast Ayat. iya, zaman pertama kali. Kan lu nanya tujuan gue apa sih gitu. Terus gue bilang kayak, iya kemarin kan gue bilang gini, gue udah 10 juta di TikTok, ya gue mau 10 juta di YouTube gitu sekarang. Terus habis itu Lu gue ngomong jelasin kayak, coba bayangin gue naik gunung sama lu naik gunung bareng-bareng. Kita sama-sama naik, sama-sama bawa peralatan yang sama. Bedanya lu nyampe duluan. Anggaplah 10 juta itu adalah puncak gunungnya gitu. Ya. Kalau misalkan 10 juta itu adalah puncak gunungnya, gue sama lu sama-sama naik. Bedanya gue naik nikmatin. Tapi gunungnya cuma satu nih. Lu naik sama, lu nyampe duluan, lu nyampe 10 jutanya. Tapi bedanya ketika turun lagi, beda ceritanya pas ditanya, lu dapat apa aja ketika lu punya pengalaman naik gunung itu. Iya. Kalau gue bisa jawab, gue menikmati, gue melihat rusa-rusa, gue lihat kehidupan di pegunungan itu, gue berkemah, gue mendapatkan pengalaman, gue dapat waktu gue bersantai dan segala macam. Tapi kalau lu ke gunung buru-buru, lu cuman bisa bilang lu menyelesaikan gunung itu, that's it. Gitu. Iya, itu sama kayak kehidupan sebenarnya. Hidup itu kan lahir kemudian mati endingnya. Lu ngapain sih buru-buru? Ya kan, lu ngapain sih harus mengejar ambisi sampai melupakan semua hal? Karena ketika lu nanti mati, ambisi lu tuh akan tinggal di dunia. Semua yang lu capai itu akan tinggal di dunia. Tapi yang akan pergi bersama lu adalah awareness lu terhadap hidup lu dari segala sesuatu yang lu jalanin. Mulai dari langkah kaki lu, tarikan nafas lu, pengalaman hidup lu, sampai hal-hal sekecil apapun itu nanti akan lu bawa. Dan mungkin itu yang nanti akan ditanya. Tapi semua orang di dunia itu pasti akan mengejar angka itu. Cuman bagaimana kita dalam proses mengejar angka itu, kita tetap menjadi diri kita tanpa kehilangan organiknya kita, originalitas kita. Itu yang paling sulit. Karena semua orang pasti pengen jadi nomor satu. Tapi tidak banyak orang yang cukup mau bersabar untuk memiliki value nomor satu. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, kejepit. Nah dari sini. Tolong. Apa? Diskontot. Disiplin, Konsisten? totalitas. Asik. Nah jadi kalau buat kalian semua tadi pas dia lagi merendah, lu percayalah. Jadi hampir semua ketika gue curhat terus diberikan kayak wejangan, ya kurang lebih begitu. Terus ada lagi yang sampai sekarang gue pegang dan gue bersyukur mendengar itu dari seorang Denny Sumargo adalah ketika gue kasus, satu-satunya orang yang bisa gue telepon dan gue cerita secara polos dan gue yakin dapat jawabannya adalah Denny Sumargo. Dia bilang sama gue gini, mau lu di penjara,
mau lu sakit-sakitan, mau lu dijatuhin seperti apapun, kalau memang misalkan Tuhan udah berfirman bersabda, kalau lu bakal jadi promotor nomor 1, anggaplah itu sekarang jalan hidup lu gitu ya. Kenapa makanya lu ada di posisi seperti ini, lu bakal jadi gitu. Gak ada satu manusia pun yang bernafas di bumi ini bisa menggagalkan itu. Itu gue bersyukur banget, itu gue dengar dari Denny Sumargo. Dan buat gue itu jadi pegangan gue, karena setelah gue waktu itu kasus hampir di penjara, bukan cuman kasus itu doang yang nyandung gue gitu. Banyak juga hal-hal yang krisis-krisis momen yang melanda, tapi karena waktu itu seorang Denny Sumargo bilang itu sama gue bersyukur gue bisa inget ulang-ulang terus itu di kepala gue bahwa ya emang begitu adanya ketika Tuhan tuh udah kasih purpose ke kita gitu. Asik. Abis makan lancar ya? Iya. Bersama gitu. Dia ngomong apa ya? Gitu. Iya, Itu saya nggak Denny kurang Sumargo. nangkap Jadi ya. percaya deh Ya kalau saya gua ingat ngomong. cuma masalahnya dia. Sama waktu awal-awal dia lagi ngegagas Beyond. Waktu gagas Beyond tuh sama gue di rumah. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira bisa gak ya Mbak? Kira-kira ini ya Mbak? Gini-gini. Gue bilang bisa. Itu Beyond itu menurut gue cocok sama lu. Terus dia melangkah kan. Terus jalan tapi kena masalah. Makanya tadi gue sempat ngomong begitu ya. Ngomong gitu. Ngomongnya. Padahal gue berharap lu ditangkap sih waktu itu. Lucu banget kalau ditangkap botak dah. Mbak tolongin Mbak. Ini live loh. Besok clippingnya udah banyak ya. Ini pertanyaan terakhir gue ya. Ini pertanyaan buat gue ya. I- Ini pertanyaan buat gue. Lu buat gue, lu yang baca. Iya bener. Iya. Enggak, ini pertanyaan buat lu. Ya susah lagi pertanyaannya. Iya. Soalnya kan tadi Gua buat aja itu lah ya. yang tanya. Enggak lah. Tamu podcast paling fake, palsu. Itu kan lu baru tahu. Bisa sebelum lu podcast, bisa sesudah lu podcast. Iya kan? Tapi biasanya kalau sebelum podcast, kalau gue kenal Celos, biasanya dia nggak mau undang. Tapi kalaupun dia undang, pasti dia akan koordinasi sama gua tuh. Menurut lu gimana ya Mbak? Soalnya menurut gua orangnya kurang nih. Ngegibah anak orang. Untuk rekaman lu gak bocor lu. Siapa bocor? Kalau enggak gue yang harus nyapu nih. Yoi. Ada Sengkuni. Pohon sengkuni. Ular gua. Ular. Ini kan tahun ular. Itu Yoi. benar. Oke, coba. Gue soalnya tahu nih nama. Coba lu jawab ya. Kalau soalnya gue tahu kalau dia bohong nih. Tamu podcast paling fake ya? Gak ada. Bohong. Mau makan yang pedas? Makan aja. Ada soalnya ada. Waktu itu dia pernah cerita. Terus lagi inget-inget namanya siapa ya? Tapi gue dulu makan kayak gini gue gak ingat ini sepedes ini cok. Oh. Apa oh? Ini mau gue makan apa mau dibahas nih? Waduh, nggak mau banget nih cerita. Nggak ada apa nggak ada orangnya? Ada dong kalau gini. Ih, berarti lu undang orang terus lu gibahin habis itu kayak begini. Enggak dong. Merah. Gila. Coba tapi pedes banget mbak ini. Pedas banget ya. Tunggu dulu, dari pertanyaannya coba kita detailkan ya. Maksudnya fake ini bagaimana sih? Tamu podcast paling fake itu maksudnya apa? Fake. Ini maksudnya disuruh gigit lagi. Nggak, kita nggak sebut orangnya. Maksudnya tamu podcast yang fake itu versi lu apa? Ngomongnya Ini tuh subjektif ya, bukan objektif jawabannya ya. Jadi Ngomongnya tuh- orang nggak boleh baper juga. Karena belum tentu juga si botak ini bener ya jawabannya. ngomongnya tuh citra, maksudnya kayak itu suatu citra yang dia bentuk gitu. Ngomongnya tuh nggak dari dalam hati. Dia nggak melakukan apa yang dia ngomong gitu. Oh, itu versi perspektif lu tentang tamu Fake. podcast yang fake Beda gitu. ngomong, beda ini. Jadi memang datang jawab pertanyaannya untuk membangun citra aja gitu loh. Oke, itu ya perspektifnya. Tapi kalau misalnya dengan perspektif itu, lu undang nggak kalau Udah tahu? udah tahu? Enggak. Tapi kalau menguntungkan lu undang nggak? Enggak juga. Tapi lu pernah undang? Karena nggak tahu. Kejebak. Kejebak. Iya. Iya. Yang aman jawabnya bareng-bareng ya. Iya. Yang bikin pertanyaan siapa sih? Tapi menurut gue setiap Ih, bagus orang banget. pasti bisa terlihat fake
dari perspektif masing-masing orang. Dan menurut gue jawaban Selos itu tidak menjadi jawaban yang valid ya. Iya. Karena jawaban itu menurut gue subjektif dan Selos bisa salah. Karena tolak ukur seseorang itu tidak bisa dijadikan 100% dari perspektif manusia. Karena manusia itu punya batasan. Menurut gue tetap Tuhan yang maha benar lah yang lebih tahu. Ini kan hanya berdasarkan kita punya. Menurut lu gimana, Pak? Hah? Orang yang fake tuh gimana? Sama. Ya dia. Tapi sekali lagi ini juga menurut Denny Sumargo ya. Ya, Jadi ini tidak subjektif, jadi belum tentu valid. Iya. Tergantung gimana Tuhan nanti gitu. Betul. Nah gue ngelihat orang yang fake itu adalah orang yang dia tidak bisa melawan ketakutannya terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan image, omongan orang, pendapat orang lain. Nah itu areanya di sana. Karena ketakutan yang besar daripada pandangan orang, pendapat orang lain, image itu biasanya butuh validasi. Belum berdamai dengan diri sendiri. Dia pasti akan butuh pengakuan, dia butuh validasi dan setiap kali ada satu saja hal walaupun nggak penting pasti dia akan berusaha untuk Menutupinya. klarifikasi. Contohnya. Oh banyak. Lu pernah podcastin orang begitu gak? Gua bisa dibilang waktu muda mungkin pernah menjadi orang seperti itu. Dimana kita tuh masih sangat ketakutan dengan sekitar kita yang berbicara tentang omongan orang gitu kan. Validasi itu yang memang sebenarnya yang mengganggu kita. Jadi kita butuh validasi, kita haus pujian, kita butuh pengakuan. Sebenarnya itu semua hal dibutuhkan loh. Tapi porsinya mungkin nggak sebanyak itu. Cuma untuk orang-orang tertentu dia butuh porsi yang lebih banyak dan itu kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di Drive and Impact. tiba-tiba closing. Tiba-tiba habisnya hostnya kepedisan. Tiba-tiba closing gue. Tapi kok malah gue yang makan ya? Lu mau nyobain gak? Lu mau nyobain gak? Lu terbawa arus podcast gue. Iya tapi salah satu hal yang gila pintar banget lu. Padahal tadi tahu nggak belokinnya? Gue jadi sebenarnya lagi mempelajari, mencuri ilmu. Gue nanya, lu pernah nggak podcastin orang yang fake? Abis itu dia bilang, gue dulu pernah menjadi orang yang seperti itu. Gila, terus dia lanjut. Terus orang udah lupa dengan pertanyaannya. Dahsyat, manipulatif. Bukan manipulatif. Sorry. Itu tadi lebih ke manifestasi ya. Manifestasi. Iya, jadi ini hal yang paling penting yang gue belajar dalam seni berbicara. Gue tuh kan tidak pernah selalu memposisikan diri gue itu sebagai gue tuh harus jadi orang hebat. Gue tuh harus jadi orang pinter. Enggak, gue selalu melihat hebat dan pinter itu hanya masalah waktu. Kalau lu melakukan hal-hal yang sama setiap hari pasti bisa. Karena terbiasa. Jadi gue ngerasa apa yang harus gue bangun dalam diri gue untuk dalam berbicara itu berangkat dari pengalaman gue di podcast yang gue pernah salah, ada yang harus diperbaiki. Pertama, ketika kita merujuk kepada sesuatu, jangan menjadikan orang lain sebagai sampel. Jadikan dirimu. Ih, gokil. Karena kalau lu jadikan ke orang lain itu bisa timbul konflik dan benturan dan itu sangat berbahaya. Walaupun mungkin suatu hari gue bisa kilaf dengan omongan gue. Tapi gue berusaha sebaik mungkin gue ingat selalu itu. Jangan jadikan orang lain sebagai sampelnya. Untuk hal yang buruk ya. Kalau hal yang baik gak apa-apa lu jadiin dia. Karena gue pernah kayaknya dulu dan akhirnya jadi masalah. Jadi dari situ gue berpikir tidak semua orang itu kayaknya bisa berpikir dewasa dan luas. Penonton kita tuh marketnya beda-beda dan gue juga nggak bisa nih nyalain orang yang nonton. Nggak gitu. Ya kan nggak mungkin lah setiap waktu. Paling kan ujung-ujungnya cuma gue kontenin. Lumayan lah gue jawabin ini jadi konten ada viewersnya kan. Tapi kan kalau gue pikir-pikir lama-lama gue ini siapa ya? Apakah gue orang yang mengkontenkan segala sesuatu atau gue adalah orang yang mengontrol konten gue? Karena banyak kan orang akhirnya dikontrol oleh kontennya. Betul. Iya kan? Karena dia lebih fokus kepada pencapaiannya daripada kualitasnya. Betul. Ya, tangan gue kenapa begini? Kenapa begini? Lagi serius. Tadi tangan gue begini loh. Lagi serius. Kenapa begini? Tapi selalu gitu pola. Iya. Gitu ya. Oh, udah lepas ya. Iya, lanjut. Gitu ya. Iya, Kalau iya. udah terlalu serius dia begitu. Dia keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Seni berbicara
Iya. Tapi lu berarti total udah berapa ratus episode, Mbak? 200-300 mungkin ya. Ada. Gua nggak 10 tahu. kali lipat ya. Ya kan lu baru mulai dan lu kan campuran konten lu, ada beberapa yang lain. Dan Iya, menurut gue itu tepat loh. Jangan semuanya podcast. Menurut gue harus tetap ada konten-konten lu yang dulu yang lain. Iya. Terima kasih atas sarannya. Gue tuh ini belajar dari banyak orang termasuk dari konten-konten Selos. Dulu pertama kali gue ngerintis TikTok, itu Selos jadi salah satu panutan yang gue pelajarin. Sama kayak Willy Salim kan dulu belajar sama lu kan. Sekarang lebih gede dari lu kan. Iya. Nah pada saat itu gue ngelihat Selos punya potensi kan. Terus gue bilang ini orang kok pintar banget ya. Bagaimana sih caranya dia? Wah akhirnya gue banyak belajar. Jadi sebenarnya kita influence bareng-bareng diri kita gitu. Iya kan? Mana kopinya? Aduh iya. Boleh. Jadi hidup itu sebenarnya loh, menurut pandangan gue ya. Untuk apa yang kita kerjakan sebenarnya saling mempengaruhi doang. Saling menduplikat, saling meng-ATM. ATM, Iya, amati. tiru, modifikasi. Jadi jangan baper. Karena gue sering banget ketemu orang-orang yang akhirnya dia menutup dan membatasi dirinya sendiri dengan menjadi baper. Seperti Gue gak bisa mention satu nama karena gue lupa namanya ya. Cuman gue pernah bikin konten terus orangnya protes. Dibilang niru konten dia. Terus gue bilang tapi kan kontennya gak sama. lu pernah bahas sama Vito juga tuh ya? Iya, terus gue bilang ya udahlah nggak apa-apa juga sih kalau orangnya baperan. Gue ngomong baik-baik, gue bilang bro sorry ya, gue take down ya. Terus dia nggak bales gitu. Ya karena dia nggak bales gue take down lah. Kalau dia bilang ini gue take down. Dan menurut gue kenapa lu harus baper masalah kayak begitu dan harus menjadi emosional? Itu kan sebenarnya masalah-masalah yang mungkin bisa dan akan terjadi. Yang harus lo lakukan adalah saling merangkul aja. Bro makasih ya, kontennya ditiru keren banget, gue bangga, gue ini gue itu. Karena konten gue beberapa pernah ditiru orang dan reaksi gue positif. Itu yang membuat pertemanan kita menjadi lebih luas. Itu yang membuat orang-orang di sekitar kita menjadi lebih bisa menangkap sesuatu yang positif dari kita. Bahkan rezeki, hal-hal positif, hal-hal baik itu terjadi dari hal-hal kayak begitu gitu. Jadi untuk orang-orang yang baperan, yang itu sulit berkembang memang. Semua orang baper. Semua orang baperan itu sulit berkembang. Jadi kalau misalnya lu tersinggung, yakinkan diri lu ketersinggungan lu ini ada manfaatnya nggak? Kalau tidak ada manfaatnya, buang aja. Kalau misalnya lu ngelihat ini ada manfaatnya, lu terusin. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buang aja. Benar. Jadi kalau dia nggak ada manfaatnya, buang aja. Kalau ada manfaatnya, terusin. Saya bolak-balik doang ya kata tadi. Soalnya hostnya nggak tahu mau nanya apa, jadi saya putar-putar ya. Saya nggak mau motong. Ini kan belajar dari sebelum-sebelumnya. Iya. Karena namanya kita, ini namanya seni berkomunikasi ya. Jadi biar Iya. kamu tahu, seni berkomunikasi itu jadi kita itu harus bisa mendengarkan. Iya, Kadang betul. harus pasif, kadang harus aktif. Betul. Jadi ketika lawan lagi berbicara, tolong dengerin saya. Lagi dengerin, Pak. Bapak jangan dengerin. Iya bapak emosian ya. Nah, jadi kan masalahnya bukan cuman soal emosian kan, saya lagi ngasih ilmu ke kamu supaya podcast kamu bisa jadi nomor 1 gitu. Baik, Pak, baik, Nih, siap. Kenapa ya? Enggak, soalnya kan saya nih juga nggak gampang buat saya bisa share ke semua orang. Nggak semua orang saya percaya tentang ilmu saya gitu loh. Saya ini kan gini-gini podcastnya udah 30 episode, udah masuk top coffee lagi. Luar biasa banget. Ya jadi bukan main-main karena nggak semua podcast bisa dapat brand loh. Biar kamu tahu ya. Itu tangan dulu. Yang saya suka dari Selos itu ini barusan. Jadi dia tuh seperti spong ya. Spons. Iya, busa, spong. Dia seperti spong itu, dia gampang menyerap. Dan dia gampang mempraktekkan karena dia orangnya itu sifatnya seperti spong. Menyerap semua ilmu gitu loh. Jadi orang-orang tuh harus belajar ilmu spong. Busa kan? Menyerap semua ilmu. Iya, menyerap spong. Iya. SpongeBob. Spong kan? Iya. Demi Allah. Setan. Ini bukan setan, rakyat nyamuk. Kok mau podcast bukan lu strom? Iya. Sakit. Sakit
kaget Pak, maaf ya. Iya. Tiba-tiba ya. Jadi Lu mah, Dena. tolong diedit ya bagian. Iya. Tapi satu lagi Mbak yang gue mau nanya. Jadi menurut gue nggak semua orang bisa bahas apapun, tapi nggak semua orang bisa bahas yang kontroversial. Apalagi mengemas itu secara aman, orang dapat ilmunya, yang diajak bicara itu dapat leganya, dan masalahnya tuh bisa selesai bagi banyak pihak. Apa tips lu? Jangan bahas donasi. Ini tips kan? Itu agak panjang penyelesaian untuk semua pihak. Kan lu bahas itu kan? Iya boleh. Yang lain boleh. Terus kemudian tips kedua, coba untuk lebih menyimak apa sih sebenarnya yang lu cari dari obrolan itu. Karena banyakan orang dia akan lebih fokus kepada trofinya. Viewsnya dan lain-lain. Komennya. Nah, kalau gua secara nature memang gua lebih suka isinya. Jadi ketika gua ngobrol, oke lah materinya tuh ya kalau kita bilang sepele ya. Iya. Tapi gua akan mengulik lebih jauh untuk mencari inti dan isinya. Nah, ketika gua udah lakukan itu dalam satu podcast dan gua nggak gua tayangin pasti. Nggak dapet. Anggaplah selama 1 jam itu kita berbicara dan gue berusaha untuk mencari itu dan gue nggak dapet, biasanya nggak gue tayangkan. Tapi rata-rata sih dapet. Nah biasanya gue akan, kenapa dapet? Biasanya gue memang, jadi si narasumber itu biasanya ngikut sama si host. Interestnya si host itu pasti kan akan menjadi kayak semacam arah buat dia. Nah gue kebetulan suka mendengarkan sesuatu yang lebih deep. Betul. Karena sesuatu yang dangkal itu nggak cocok sama jiwa gua. Jadi kalau orang snorkeling kan gue tuh ngedive dan gue suka masuk ke dalam jiwanya orang untuk belajar mengenal orang tuh dari jiwanya, bukan dari kulitnya, bukan dari image-nya. Makanya ketika gue ngobrol, tatapan mata gue pada saat ngobrol itu sedang berusaha untuk masuk ke dalam dunianya. Coba untuk mengerti dunianya. Karena dunianya dia dan dunia kita itu kalau kita gak coba masuk, pasti kita akan mental mulu cuy. Mental debat ya? Dengan logika kita gitu. Kayak jadi debat gitu. Karena kita ngerasa bahwa enggak gitu, enggak gini gitu. Nah pada saat podcast, gue tidak bilang podcast yang benar itu seperti apa. Karena setiap... Ini kan gaya Denny Sumargo. Iya. Podcast gue selalu lebih senang ketika orang itu gue bisa masuk ke dalam jiwanya dan gue bisa masuk ke dalam dunianya dan bermain bersamanya. Karena podcast gue bukan untuk menjadi meja penghakiman. Oh, oke. Bukan untuk membuat orang itu terzolimi. Ya terserah lah ya untuk meyakini bahwa dia orangnya begini, enggak. Karena satu video itu tidak bisa mendefine kehidupan orang secara keseluruhan. Dan gak fair ketika meja itu menjadi meja penghakiman. Gue bukan hakim, ini bukan meja pengadilan. Tapi podcast itu buat gue adalah tempat kita berbicara hati ke hati. Lu punya hati kan? Punya dong. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Kok kukira kau rumah? Bukan. Bah? Bukan dong. Sakit dadaku. Dadaku sakit. Bukan. Yang lagu bila ku ingat tentang dia jauh di mata dekat di dung-duang. Itu Tulus kan? Bukan. Oh, beda juga. Lanjut. Iya. Tapi gue tuh yang fascinating adalah, jadi ini bukan cuman buat tentang podcast ya. Kan kita adalah kita punya peran masing-masing di pertemanan, kehidupan sekitar kita dan juga keluarga lah. Maksudnya menurut gue setelah gue buka podcast, dulu gue adalah orang yang cuek. Gue gak peduli cerita orang, gue gak peduli orang mau ngapain, jumpalitan semua segala macam. Tapi ketika gue udah buka podcast dan berkomitmen untuk bisa belajar mendengarkan, belajar untuk belajar dari orang lain yang kita, dulu tuh gue orangnya naker. Ini lebih baik ini dari gue nih. Hampir semua orang lebih baik dari gue. Dulu gue pikirnya. Kayaknya bukan cuma lu, banyak orang begitu kok. Oh gitu ya? Itu umum. Terus gue merasa cara gue berkomunikasi setelah gue berpodcast tuh jauh-jauh lebih baik. Karena gue jadi bisa tahu dan gue selalu
menaruh judge gue tuh di akhir conversation. Jadi maksudnya setelah Tidak buru-buru menilai. Iya, tidak buru-buru menilai gitu. Jadi apalagi gue tuh bukan orang yang punya kosakata banyak gitu loh. Gue tuh aslinya kan Betawi banget, udah mau Betawi banget ngomong Gue kenal dia cuma bisa 2 kata. Iya, zaman dulu setelah 30 episode jadi bisa ngobrol. Kayak Biel nih. Kalau Biel gini. Anak gue Biel, gue suapin nih gue bilang nih. Gini Biel. Papa. Simple di gini. Iya. Gitu ya Biel ya. Iya. Gitu, tapi ini maksudnya buat kalian semua juga bisa diambil karena hidup nggak sebatas di podcast dan belajar juga nggak sebatas di podcast. Bukan berarti kalian nonton ini jadi belajar langsung bikin podcast semua gitu ya. Kan kasihan kitanya makan apa ya. Iya. Gitu. Tapi memang orang seneng nonton podcast itu banyak yang seneng belajar dari hidup orang. Ya. Kerasa banget gue melihat bahwa bikin awalnya nggak nyangka dan nggak kepikiran ternyata dampaknya banyak gitu. Betul. Loh. Jadi memang benar impact driven legacy dari podcast itu memang gede banget. Cuman yang gue lihat nggak semua orang itu bisa mencerna seperti apa yang kita mau. Benar. Jadi itu hal yang sebenarnya kita juga sebagai pemilik atau pembawa podcast itu jangan terlalu, ya tetap harus punya sikap yang santai lah gitu. Artinya jangan terlalu ngomong apa ya tadi ya. Iya, lanjut ya yang lain. Jerawatan punggung gue. Sama. Kenapa? Kalau cowok kenapa jerawatan punggungnya? Biasanya mau naik kelas itu. Iya positif aja dulu ya. Iya. Sebenarnya lebih kepada hormon ya. Iya. Hormonnya. Kurang biasanya. Tapi Iya. Tapi gue tuh senangnya sama lu ya. Lu tuh sangat tidak pelit ilmu. Maksudnya lu tuh bisa pakai banyak vocabulary lu itu untuk bisa membantu banyak hidup orang. Dan gue bersyukur juga sih ya, asal pokoknya lu jangan, ya kalau dari gue ya, karena kan gue ada di samping Denny Sumargo lah pas lagi dia kemarin Puyeng urusan donasi. Iya, dia gue banyak tukar pikiran sama Silos juga. Iya. Soalnya pusing juga ya. Wah, lu Gua yang denger ya pusing. puyeng. Lu puyeng gak pas denger? Ya, lumayan puyeng. Ya pokoknya intinya gue sih berharap apapun yang, ya ini biasanya kayak gini ya kalau di akhir podcast saya jadi merasa terintimidasi, kamu melek banget. Ya gue berharap lu sebagai pribadi bisa lebih banyak bantu orang, bukan cuman gue, apalagi gue sangat-sangat merasa terbantu. Gue berharap apapun niat baik lu kepada orang bisa diterima dengan baik. Terus gue berharap lu bisa jadi terang dan garam lebih lagi, dipakai Tuhan lebih lagi, terus memuliakan nama Tuhan. Ya gue bersyukur lah punya seorang baba dan dia maksudnya dia bisa memberikan nilai yang setimpal juga gitu. Bukan gue bertepuk sebelah tangan nganggep dia babe gue gitu, tapi dia memang membapai gue dan benar-benar sepenuh hati gitu. Gue bergetar ngomongnya. Mungkin gue dari tadi ngomong karena ragu mau ngomong ini kali. Ini kenapa ya tangan gue? Kenapa? Coba deh gini deh. Aduh, ya gitulah pokoknya. Jadi pertanyaan terakhir nih biasanya klip paling mahal kalau gue. Mungkin gue banyak podcast sama orang yang belum ada orang yang gue kenal sedekat ini gue podcast. Jadi gue sebenarnya paling deg-degan podcast sama seorang Denny Sumargo karena sebenarnya udah hampir semua hidup dia belakangan gue tahu lah. Cuman gue pengen kalian juga mengenal lebih dalam Denny Sumargo karena kan biasanya seorang Denny Sumargo ketika podcast ditanya yang lagi happening aja, yang lagi ini aja, ya mungkin ini semoga bisa berguna bagi kalian juga. Gua biasanya kepada orang-orang yang gua nggak begitu kenal, gue nanya 5 tahun lagi pesan si narasumber 5 tahun lagi kepada dia sendiri. Kalau gue sekarang gue mau tahu ini mungkin gue pernah nanya. Kenapa dia? Jadi gue pengen nanya. Dia ngomong sendiri, dia sedih sendiri. Dia Untuk sendiri. Untuk seorang Lu ini. lagi ya? Lagi bilang apa nih?
Aneh banget ya orang nih. Adrenalin. Iya, adrenalin. Ya gue berharap lu panjang umur, bisa bareng, bisa Amin. ngelihat Biel gede, bisa ngelihat semua apa yang lu bangun ini jauh lebih sukses lagi, bisa ngelihat gue jauh lebih sukses lagi, bisa berkembang menjadi orang yang jauh lebih besar lagi daripada sekarang, karena gue ngelihat you are mantep lah, dan dengan semua ketulusan lu pasti Tuhan pakai lu lebih-lebih lagi. Gue pengen nanya, gue nggak pernah nanya ini, nggak pernah ngobrol ini, gue pengen nanya kalau misalkan kelak di akhir hidupnya nanti, legacy seperti apa sih yang seorang Denny Sumargo harapkan bagi orang sekitar? Aduh, pertanyaan ini agak berat saya jawabnya ya. Boleh gak saya jawab di akhir hidup saya nanti ya? Saya podcast lagi ya, gak bisa ya? Iya, maksudnya berapa puluh tahun lagi itu gak bisa ya? Iya, maksudnya ini tayang nanti setelah itu gak bisa ya? Ya gak tahu sih, ini karena apa ya? Coba saya jawab ya, Los ya. Kalau dulu jadi setiap waktu ya, setiap masa tuh memang beda-beda akhirnya jawaban untuk pertanyaan ini. Kalau dulu tuh gue selalu bilang dengan sombong, mungkin dengan bangganya, dengan angkuhnya ya whatever. Gue tuh pengen dikenal sebagai orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang bisa melakukan apapun itu yang orang lain gak bisa. Itu dulu mungkin. Terus berlanjut berwaktu, gue akan menjawab mungkin, ya terserah Tuhan aja deh. Gitu ya kan. Mungkin karena waktu itu gue udah masuk ke fase yang berbeda dalam hidup gue, dimana gue udah ngejalanin sesuatu dengan ya berserah diri. Kalau ditanya sekarang, gue malah gak mau tahu jawabannya apa. Karena buat gue arti kehidupan itu jauh lebih penting daripada jawabanku tentang hal ini. Karena jawaban itu sudah banyak di luaran sana. Orang akan ngomong, wah saya tuh kepengen tetap diingat sebagai orang yang selalu berjalan dengan Tuhan. Saya kepengen diingat sebagai orang yang mencintai keluarga saya dengan tulus. Ada banyak kan jawaban yang positif. Dan menurut gue itu semua jawaban yang bagus sekali. Tapi gue tidak ingin menjawab itu sekarang. Karena gue anggap apa yang sedang gue jalani sekarang dan kemudian hari itu tidak ada yang pasti. Karena yang pasti cuman satu, Top Mochaccino double shot. Pasti enaknya, pasti nikmatnya. Terima kasih. Itu jawabannya. serius. Gue bantu lu build-in ya. Serius. Diambil kopi gue. Serius, susah banget gue buat ya apapun jawaban lu lah. Gue pengen banget Ya dengar itulah di sini. jawabannya ya. Gue nggak bisa jawab karena nggak tahu sih Los gue kalau sekarang jawabannya. Dan gue pengen seorganik itu aja ngejalanin. Karena gue lebih suka menikmati hidup gue sekarang apa adanya dibanding dulu diapa-apain gitu loh. Dibuat-buat, dibikin-bikin terlihat supaya kelihatan pinter. Gue pikir gue udah nggak mau kesana. Gue tidak mau terjebak lagi dengan kepintaran. Gue tidak mau lagi terjebak dengan validasi yang diinginkan oleh diri kita ini. Kalau bisa jangan terlalu banyak lah gue makan hal itu. Gue lebih senang menikmati hidup gue dengan be genuine aja gitu. Kalau memang gue bikin salah ya harusnya minta maaf. Kalau ada yang bisa gue perbaiki ya gue coba perbaiki. Dan kalau waktunya gue terhujat ya biarkan gue terhujat. Dan bagaimana gue caranya keluar dari hujatan itu dengan benar. Tanpa menghilangkan nilai-nilai yang gue pegang. Gue pengen berjalan dengan apa adanya tanpa berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna. Karena hidup gue tidak akan pernah sempurna sampai akhirnya gue bertemu Sang Maha Sempurna. Penutup yang sangat baik. Saya mau berak nih boleh gak? Makasih. Iya, thank you. Terima Iya, kasih. Tepuk makasih. tangan lu buat Denny Sumargo. Jadi sebenarnya tujuan dari podcast gue ini ya selain apapun pertanyaan yang gue jawab, gue pengen kalian kacamata ngelihat. siapa ya? Gue pengen kalian ngelihat versi Denny Sumargo yang begini, Wah, versi susah. Doni. Kalau itu susah loh. Sini gue tegasnya hanya di podcast lo ya. Gue pengen menjawab banget mengenai, wah lu kenal dia Su. Jujur ya Los ya. Gue ngelihat diri gue sendiri, sulit banget gue untuk mengenal diri gue. Sampai akhirnya gue ketemu Tuhan waktu perjalanan gue itu. Gue jauh lebih mengenal diri gue dan bahkan kalau dibilang berapa persen gue mengenal diri gue, mungkin belum ada 50% sekarang. Jadi apalagi orang lain gitu loh. Dan gue ngerasa bahwa orang tuh banyak pasti gak akan tahu diri gue yang sebenarnya. Lu pasti mungkin lebih bisa ngeraba lah. Wah Baba tuh aslinya begini gitu loh. Dan orang kan banyak berpikir kalau
Gue itu orang yang menyenangkan, mungkin ada yang melihat begitu. Terus ada yang melihat, wah Bang Dinsu tuh orangnya ternyata begini ya, ternyata begitu. Itu semua benar. Itu ada dalam diri gue. Tapi sejatinya gue bukan itu soalnya. Sejatinya gue itu adalah Kotaro Minami. Berubah! Anjir! Kotaro Minami. Buat kalian semua yang tahu Kotaro Minami, kalian udah tua. Itu Satria Baja Hitam. Sekarang udah bekarat dia bajanya. Ya kelamaan Oh, lah. iya. Iya. Bener-bener. Iya. Itu gak boleh ketemu. Iya. Tapi gue siapa ya? Ya pokoknya gitulah. Ya kurang lebih inilah sosok yang mengayahi gue 2-3 tahun ke belakang. Mam, bapak lu kemana sih cuy? Bapak gue kemana? Lu belum pernah cerita ya? Enggak lah. Di podcast gue ya? Nanti tanya, bapak ini bagus nih ceritanya sama bapaknya nih. Sama ibu lu ya? Ini gue mau nutup. Ya kurang lebih ini adalah sosok yang mengayahi gue. Adalah sosok yang mungkin memang dia gak terlalu mau dikenal sebegitunya. Sisi-sisinya lah. Makanya kalau lu lihat tadi semakin dia deep. Dia tuh kayak enggak deh, gak mau deh gitu. Entah ininya begini, ininya begini. Ini kacamata siapa? Itulah seorang Denny Sumargo. Tapi ya gue bersyukur gue bisa kenal seorang Denny Sumargo yang selama ini gue kenal, yang selama ini menyayangi gue dan keluarganya, terlebih lagi Ci Olip, Biel dan nanti mau ada adiknya lagi ya. Amin. Amin. Semoga dilancarkan semuanya. Apapun yang lu ceritakan dalam waktu dekat dan waktu jauh semuanya bisa digenapi Tuhan. Diberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue bersyukur banget punya Denny Sumargo di dalam hidup gue. Gue juga pengen kalian bisa merasakan lah. Maksudnya ya inilah seorang Denny Sumargo. Gue tanpa mengagung-agungkan tapi maksudnya ya mungkin podcast gue sama mungkin ini gak bisa define atau menjadi penghakiman tentang kalian, penilaian tentang kalian, tentang diri gue dan juga Denny Sumargo. Tapi inilah secerca cerita baik kecil tentang Denny Sumargo. Tepuk tangan, ini dia Denny Sumargo di Impact Driven Legacy. Stay safe, stay healthy, tetap sehat dan tetap waras. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa minum Top Coffee. Top Coffee. Mochaccino, double shot. Double nikmatnya. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.